Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Pada pertemuan yang berbahagia kali ini, kita akan membicarakan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 2126 berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang sebenarnya terutang. B. Pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126. Dan C. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang telah dipotong oleh pemotong pajak penghasilan pasal 2126 dalam satu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 2126 meliputi jenis pajak, pajak penghasilan pasal 21, dan B. Pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Pemotong pajak penghasilan pasal 2126 harus membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126. B. Menyerahkan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 kepada pihak yang dipotong. Dan C. Melaporkan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 2126. Pemotong pajak penghasilan pasal 2126 dapat melakukan pembetulan atau pembatalan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 dan atau B. Membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 tambahan. Pemotong pajak penghasilan pasal 2126 dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT masa pajak penghasilan pasal 2126. Nah, ini adalah contoh kutipan dari SPT pemotongan pemungutan pajak penghasilan. Ada dua bagian data perpajakan yang perlu disampaikan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari pajak penghasilan 21 yang dilakukan pemotongan, dan ada pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Demikian juga untuk bagian pajak penghasilan pasal 26. Nah, nanti ada uraian tentang atribut-atribut pajaknya, kemudian harus mencantumnya kode akun pajak dan kode jenis setoran. Tentu saja yang lebih penting adalah besaran daripada masing-masing atribut pajak ini. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 terdiri atas formulir BPA1, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Ada lagi formulir BPA2, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia
atau pejabat negara atau pensiunannya. Formulir BP21 merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final dan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Dan formulir BP26 merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau withholding slip artikel 26 income tax. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126 berbentuk dokumen elektronik yang dibuat melalui modul e-Bupot dan dicantumkan tanda tangan berbentuk tanda elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Modul e-Bupot merupakan modul dalam portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat, membetulkan, dan atau membatalkan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Contoh kasus 1, adanya validasi SKB, surat keterangan bebas. PT BNT pada tanggal 10 Maret 2025 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan D sebesar 17 juta rupiah. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan D menyerahkan SKB PPh pasal 21. Bukti pemotongan PPh pasal 21-26 tetap dibuat dalam hal wajib pajak yang dipotong menyerahkan SKB. Atas transaksi tersebut, penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 2126 dengan fasilitas tarif 0% dapat dilakukan dalam hal SKB tersebut valid. Contoh kasus 2, validasi nomor tanda terima SKD, yaitu surat keterangan domisili. Tuan RM berkewarganegaraan Singapura memberikan jasa manajemen kepada PT KIM. Tuan RM berada di Indonesia kurang dari 133 hari dalam setahun. Pada tanggal 15 Maret 2025, PT KIM membayarkan imbalan jasa manajemen sebesar 20 juta rupiah kepada Tuan RM. Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Singapura atas pemberian jasa saat terjadinya transaksi sebesar 0% dari jumlah bruto. Apabila Tuan RM tidak menyerahkan tanda terima SKD WP luar negeri, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri, kepada PT KIM pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuatkan bukti pemotongan PPh pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, apabila Tuan RM menyerahkan tanda terima SKD WP luar negeri pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM harus membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dengan tarif sesuai dengan P3B, yaitu sebesar 0% dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 26 dengan fasilitas 0% dapat dilakukan apabila sistem dapat mengevaluasi, apabila sistem dapat memvalidasi nomor tanda terima SKD WP luar negeri tersebut. Contoh kasus lain, misalkan bahwa
tanggal 2 Agustus 2025, PT DEF menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan LL sebesar 9 juta rupiah yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2025 ternyata belum dibuatkan bukti pemotongan PPh pasal 2126. Atas transaksi tersebut, PT DEF harus membuat bukti pemotongan pasal 2126 tambahan dan melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 masa pajak Februari 2025. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan PPh pasal 2126 tambahan oleh modul e-Buport yaitu nomor bukti pemotongan misalnya 25.086 AM. Oleh karena itu, bukti pemotongan PPh pasal 2126 tambahan tersebut dibuat dengan perincian data sebagai berikut. Rincian datanya ada data tentang nomor, identitas wajib pajak yang dipotong, masa pajaknya, kode objek pajaknya dalam hal ini 21107, ini sudah ditentukan oleh DCP, jumlah penghasilan brutonya berapa, kemudian dasar pengenaan pajaknya, kemudian tarifnya dalam hal ini 5%, kemudian dihitung PPh yang dipotong, dan tanggalnya. Karena penambahan bukti pemotongan PPh pasal 2126 tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih besar, maka PT DEF wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 2126 pembetulan melalui portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kekurangan pembayaran sebesar 225.000 misalnya wajib dilunasi dengan menggunakan deposit pajak atau billing SSP, surat setoran pajak yang diterbitkan oleh sistem administrasi berdasarkan draft SPT masa PPh pasal 2126 pembetulan. Demikian, terima kasih.